Tapi satu sisi juga dia memperlakukan pasangannya by act of service juga gitu. Jadi menservis pasangannya, tetapi berdasarkan prioritas yang menurut dia itu gitu. Halo semuanya, selamat datang kembali di program Ruang Akasa. Hari ini kita menghadirkan salah satu narasumber, founder dari Mazaya Wedding Organizer, salah satu wedding organizer tradisional di Kota Bandung yang sudah berkecimpung lama sekali, didirikan tahun 2004 dan sampai tahun 2021 gitu ya. Jadi tidak berlama-lama kita sambut Fitria Rubiana Yulianti atau biasa dipanggil Bubuk. Bubuk, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat lahir Kegiatan batin. gimana sekarang? Kegiatan ya lagi bulan puasa ya, lebih santai, lebih tenang. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita hari ini bisa berkunjung ke kediaman Bubuk ya, yang sangat indah sekali gitu. Jadi kita akan bertanya-tanya tentang Mazaya dulu nih. Dulu gimana ceritanya mendirikan Mazaya, apa sih yang menggerakkan Bubuk mendirikan Mazaya gitu. Bisa diceritakan nggak sama kita sejarahnya kayak gimana dulu? Iya, sebenarnya jadi mendirikan Mazaya itu di awal tidak dalam kondisi yang well prepare awalnya ya. Jadi memang ketidaksengajaan yang mengasihkan. Jadi awalnya adalah mengurus pernikahan sendiri, ya, yang dimana segala sesuatunya diurus dari A sampai Z-nya gitu. Nah, pada saat terjadi acara pernikahannya itu semua impress dan kayak amazed dengan apa yang mereka lihat gitu. Padahal di balik itu ternyata banyak kericuhan, banyak hal-hal yang tidak well organized gitu ya. Nah, itu membuat saya kayak ternyata segala sesuatu yang tampak di luar rapih dan organized itu bisa jadi di dalamnya tuh ramai dan berantakan gitu ya. Nah, salah satu yang waktu itu jadi pagar ayu itu sangat tertarik banget. Jadi yang jadi pagar ayu itu adalah teman dari adik ipar waktu itu. Terus kemudian dia kepengen pernikahan yang mirip sama dengan yang dia lihat di pernikahan Bubuk, konsepnya segala sesuatunya pengen sama. Lalu dia mengajukan untuk Bub mau nggak bantuin gitu. Nah, Itu belum bikin WO ya? Belum, nggak kepikir karena waktu itu nggak ada sih, saya belum dengar tentang WO di tahun itu gitu. Ya udah memberanikan diri, kenapa? Karena memang ada background dari event organizer sebelumnya gitu. Ya. Terus kan karena mungkin ada evaluasi, ya udah ya kegagalan yang ini tuh nanti diperbaiki aja gitu. Ya udah memberikan diri dan sendirian gitu waktu di tahun 2004 gitu. Klien pertamanya itu dari pagar ayu yang ya hadir di pernikahannya Bubuk waktu itu. Gitu. Kita merasa amazing gitu ya. Padahal Bubuk tuh aduh gitu kalau seandainya bisa lebih well prepare tuh lebih bagus gitu ya. Iya, saya pikir malah berantakan, tapi ternyata dilihat orang rapi cantik gitu. Jadi itu cikal bakalnya dulu bikin Mazaya Wedding Organizer awalnya seperti itu. Oke, kita lanjut nostalgia nih. Dimulai dari 2004, lanjut ke beberapa tahun setelahnya ada perkembangan. Kita ingin tahu Bu, gimana perjalanan menjalankan usaha wedding organizer pada saat itu. Kan pada saat itu WO belum banyak, vendor-vendor juga belum banyak. Gimana Bu ceritanya nih? Iya ya, waktu itu memang cukup dibilang berat ya karena memang tidak ada acuan gitu ya. Tidak ada standar, tidak ada contoh gitu ya. Jadi betul-betul kalau WO di zaman itu betul-betul berjalan otodidak. Jadi memperbaiki based on kesalahan itu aja gitu. Tidak, buku-buku tidak ada, sekolah tidak ada gitu ya. Nah, waktu itu lebih ke belajar ke para perias. Karena zaman dulu itu
pernah di episode sebelumnya juga perias itu segala ada ya, palu gada Betul. gitu ya. Jadi perias, bajunya dari mereka, kesenian dari mereka, Betul, MC-nya dari mereka. betul. Paket. Jadi yang pertama ramai itu adalah sebetulnya konsep paket perias. Iya, yang iya. mulai bergeser WO gitu, ada WO, kehadiran WO. Iya, iya. Karena perias sudah mulai kerepotan dong, karena dia mengurus segala sesuatunya sehingga kadang-kadang tidak fokus pada areanya gitu. Jadi saya belajar dulu, jadi dapat informasi kayak misalnya MC yang bagus apa segala macam itu dari perias. Gitu. Masih dengan Belajar. zaman dulu kan internet juga masih baru-baru ya, 2004 tuh. Oh iya. Belum ada Facebook, belum Betul. ada Instagram apalagi. Plus saya gaptek juga, Gaptek ya, juga. jujur aja. Jadi by phone sama datang ke satu-satu vendor. berarti Betul, zaman jadi dulu. effortnya lebih ya daripada yang zaman sekarang ya gitu. Zaman dulu tuh betul-betul kita intimate ya dengan para vendor, karena kita harus bertemu Iya. untuk ngobrol, pendekatan, negosiasi harga dan lain sebagainya, betul-betul personal sekali zaman dulu gitu. Dan benar-benar ke tiap tempat kita hadiri gitu. Jadi effortnya lebih besar. Jadi daripada nyari sekarang. kayak sewa mobil pengantin tuh cari di koran. Iya, iklan dulu rakyat kan di gitu Yellow Page ya. Yellow Page. Yellow gitu ya. Page. Zaman dulu. Aduh, zamannya Di ya. kolom iklan koran gitu Betul. ya. Ngalamin gitu. Kalemin, terus benar-benar mencari yang benar-benar karena mereka juga sulit untuk berpromosi ya, benar nggak? Iya, Jadi media promosi itu waktu itu paling di majalah, ya majalah wedding udah ada sih zaman itu gitu, tapi yang sangat terbatas lah gitu, informasi itu tidak sederas sekarang lah. Jadi dulu di Bandung tuh termasuk yang pendahulu ya ke Ya awal ya. Beberapa ada sih, tapi mungkin sebentar ya, nggak terlalu panjang, nggak konsistennya nggak panjang sebagai WO. Tapi sebelum saya ada sih beberapa gitu. Tapi termasuk tahun-tahun pendahulu. Iya. Selain struggle di kayak nyari vendor dan lain-lain, untuk yang ke internal timnya gitu, nge-manage-nya Oke, bagaimana di perkembangan awal-awal itu gimana? ya, secara SDM-nya. Nah ini menarik sih ya, di tahun-tahun awal itu pertama kali banget saya betul-betul di event pertama handle sendiri. Bisa dibayangin nggak? Jadi yang loading yang ketika pasang tenda saya sendiri, ketika ngurusin catering saya sendiri, koordinasi dengan semua sendiri, semuanya serba sendiri gitu ya, karena saya mau ngajak orang juga saya bingung mengerjakan apa. Kemudian keterbatasan waktu itu dibayar sangat murah, betul nggak? Saya nggak bisa bayar orang waktu itu gitu. Memberanikan diri, sukses tapi nggak bangun 2 hari, ya. Jadi betul gempor gitu ya, kaki tuh lecet-lecet segala macamnya. Karena single fighter Single gitu fighter, kebayang dong wedding yang biasa dikerjakan sekian orang ya kan dulu. Walaupun wedding zaman dulu tuh sekecil-kecilnya tuh pasti 1000 yang hadir gitu, ya nggak? Nah kemudian bergeser, saya mulai ngerasa saya kayaknya butuh asisten, baru nambah 1 orang gitu ya, nambah 1 orang di mana saya bisa instruksi, kamu ini gitu ya. Kemudian berkembang lagi baru di tahun berikutnya di 2005 baru saya nambah 1 orang lagi, jadi kita bertiga gitu. Kemudian geser lagi, nambah, perkembangannya sampai di satu titik kita turun 25-30 orang gitu. Dari 1 orang. Ada cerita lucu dulu, belum bisa bikin buku panduan dulu tuh ya, waktu di wedding pertama ya. Iya, jadi ini juga mungkin pesan buat para WO yang baru, jadi jangan putus asa ketika kamu sebagai owner di awal gaptek. Gitu. Jadi saya betul-betul buku panduan pun nggak bisa bikin waktu itu. Ya karena itu terbatas ya, yang bisa mengakses komputer dan lain sebagainya juga masih terbatas gitu. Sehingga saya waktu itu ingat banget. Dari mesin tik gitu ya ke komputer. Ya udah ke komputer sih ya. Cuman jadinya tuh kayak kebayang nggak format buku panduan yang sekarang A5 ya gitu. Terus saya bikin lembar landscape. Segede apa ya itu ya, lembar per lembar gitu. Terus saya juga belum bisa yang bolak-balik. Ya, jadi betul-betul dari nol sekali gitu ya. Tapi ya belajar ya, lama-kelamaan ya bisa gitu. Selanjutnya selain tadi tantangan di internal, kita pengen tahu juga Bu, nostalgia lagi dari belasan tahun perjalanan, ada klien yang membekas lah, inget ngejalanin event yang mana nih Bu?
Iya, karena berbelas tahun ya. Itu banyak sekali yang berkesan. Menurut saya sih semua tuh berkesan, tapi ada satu yang meninggalkan kesan yang sangat dalam adalah pengantin pertama. Pengantin pertama, karena kebayang nggak, saya tuh bukan WO besar ya, tapi mau mempercayakan itu gitu ya. Terus kemudian juga dengan saya sendiri, terus effort yang sedemikian ya, habis-habisan lah saya di situ gitu. Itu klien sangat bisa melihat itu, sehingga dia juga kayaknya berterima kasih yang nggak berhenti sampai sekarang gitu ya. Jadi saya juga kayak lanjut gitu, akrab ya dengan keluarganya gitu. Kemudian membekas sekali sih itu gitu ya, buat perjalanan sebagai WO gitu. Klien pertama. Klien pertama. Masih ingat Bu namanya? Masih Namanya Indri dan Fajar, masih ingat. Masih kontak-kontakan namanya? Di Instagram tuh suka muncul kalau misalnya Mas Zaya misalnya pasang apa, dia selalu komen gitu. Jadi ada komunikasi gitu ya. Walaupun gak intens ya, tapi tetap dia ingat gitu. Iya. Meskipun udah berarti 20 tahun. 20 tahun ya? Menjelang 20 tahun ini. Ya. Oke Bu, waktu dulu ngebangun Mazaya itu pertama visi dan misinya tuh apa sih ngebangun Mazaya? Nah ini menarik ya, karena segala sesuatunya serba baru ya, visi misi yang tertulis tuh nggak ada ya. Samalah seperti banyak bisnis juga di awal itu kayak boro-boro kepikir visi dan misi gitu ya. Bikin dulu aja ya. Pokoknya bikin aja dulu gitu. Dan saya melihat visi misi Mazaya itu bergeser sesuai dengan meningkatnya kesadaran saya sebagai owner gitu ya. Jadi mungkin yang dulunya arahnya kepada pencapaian yang sifatnya harus menjadi WO nomor sekian di Bandung gitu ya, atau misalnya harus mendapat sebagai WO yang terlihat bagaimana lah gitu. Itu bergeser terus, tapi yang saya ingat lebih ke tagline. Tagline-nya Mazaya di awal berdiri adalah Your wedding is our wedding. Apa gitu. itu? Bisa dijelasin? Jadi gini, pernikahanmu adalah pernikahan kami. Jadi kalau sebenarnya gini ya, kalau bahasa kasarnya adalah kamu nikah saya capek sebenarnya ya. Saya yang riweh gitu ya. Tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana Mazaya ingin memperlakukan pernikahan kliennya sebagaimana memperlakukan pernikahan diri sendiri. Jadi kita total gitu, all out gitu melakukan itu. Itu gitu lebih ya. dari profesional ya. Berarti udah kekeluargaan ya gitu, ya. pakai hati, betul. Itu si awalnya. Kemudian bergeser. Nah, bergesernya juga lucu sih karena kan kita sering MC banyak MC tradisional ya, tanpa menginikan ya. Logatnya kan Sunda sekali ya. Makanya ketika waktu pas MC akan bilang tagline Mazaya gitu, Mazaya wedding organizer, your wedding is our wedding. Aduh enak banget ya. Itu kayak kurang enak gitu kedengarannya ya. Nah bukannya so-soan nih, akhirnya kita rubah di tahun 2000, saya lupa ya tahun berapa, kita ganti menjadi your wedding is our blessing. Gitu ya. Berkah bukan berarti berkah secara material, tapi juga kayak kerasa nggak sih, Akasa juga kayak kalau abis selesai itu kan kepuasan dan semua capek itu hilang ketika klien itu say thank you. Ya di pelaminan tuh nuhun, terima kasih banyak apa segala macam. Jadi bless-nya tuh kayak terasa kan buat kita gitu. Acara tuh kayak yang begitu klien bilang terima kasih tuh kayak yang yes gitu ya. Ya, puncaknya banget gitu, gitu kan. Nah, itu yang kita rasakan. Jadi bukan kelelahan yang kita tidak fokus pada kesulitan, kerumitan dari pernikahan mengurusnya sendiri, tapi keberkahan yang kita dapat setelah membantu para klien ini gitu. Itu sampai Mazaya pamit di 2021 ya. Betul gitu. Selain itu kan ke klien. Nah, kalau untuk internal sendiri kepada tim, mungkin akan ada impact juga ya dari visi misinya Bubuk, dari apa yang Bubuk terapkan di dalam tim. Boleh di-share nggak kira-kira ada yang jadi apa sekarang dari tim-tim Mazaya yang dulu yang masih berkecimpung di dunia wedding? Iya.
Kalau mungkin spirit atau mungkin apa ya, pembelajaran yang saya bagi ya sama tim itu mungkin ya harus timnya yang ngomong ya, yang dirasakan seperti apa. Tapi kalau dari saya pribadi sebetulnya pengen jadi Mazaya itu kayak tempat singgah pada akhirnya ya. Saya awalnya kayak yang namanya WO ya, bergonta-ganti tim seperti itu udah biasa. Tapi saya ngerasa bahwa ketika bergabung bersama Mazaya, keluar dari Mazaya dengan bentuk apapun itu gitu ya, itu saya pengen mereka membawa ilmu yang bisa membawa mereka ketemu sama peran terbaiknya gitu. Jadi ke Mazaya itu kan belum tentu orang itu akan menjadi WO misalnya, akan meneruskan punya WO sendiri gitu. Bisa jadi dalam profesi-profesi lain yang memang pas di situ gitu, pas buat passion mereka. Tapi mereka punya bekal tentang kerja keras mungkin ya, tentang kolaborasi, tentang kerjasama, tentang leadership mungkin apapun. Makanya Mazaya waktu itu memang menguatkan dari sisi keilmuan ya, banyak kita sharing ilmu-ilmu gitu. Oke Bu, jadi kita ingin tahu juga atau ingin mendengar juga barangkali Bu ada pesan-pesan untuk orang-orang yang pernah berjalan bersama dengan Mazaya. Ya, pesan-pesan untuk yang pernah membarengi Bubub ya gitu. Kan sebetulnya yang membarengi Bubub itu tidak hanya tim ya, tapi juga vendor, kemudian juga klien-klien dan keluarga ya pastinya gitu. Pesannya Bubub sih lebih ke untuk bisa nomor satu menjaga nama baik ya, menjaga nama baik itu penting banget gitu. Terus kemudian apapun kekurangan yang mungkin pernah Bubub berikan ya, bukan berikan ya, istilahnya keterimanya sebagai sebuah kekurangan gitu dari Bubub. Itu belajar untuk memperbaiki gitu, diperbaiki bukan diperbesar kesalahan lah istilahnya. Jadi kalau ketika akan melanjutkan misalnya nih mendirikan WO lagi atau mau berusaha di bidang apapun, ingat-ingat yang lebihnya yang dapat hal-hal baik yang Bubub berikan sama anak-anak Bubub itu dipegang dan ditambah, tapi kemudian yang kurang-kurangnya mungkin diperbaiki gitu loh ya. Sehingga kemudian juga pesan yang keduanya untuk menjadi lebih otentik ya. Jadi karena Bubub dulu juga selalu sangat perhatian pada masing-masing personal yang ada di tim dengan kekhasannya masing-masing. Jadi untuk semakin bisa mengeluarkan itu di bisnisnya masing-masing nanti gitu. Kalau mau dipanjangin lagi nanti sedih-sedihan ya. Kan nggak ada perpisahan ya gitu. Itu udah lewat gitu aja sih. Mungkin. Daripada sedih-sedihan mending kita lanjut ke segmen seru-seruan yang akan dipandu oleh Acim. Dijelasin singkat, jadi surprise challenge-nya sekarang ini kita bakal namanya telepati challenge. Jadi ini antara Raisa sama Pak Ari sebenarnya fightingnya. Jadi sebagai WO mana nih yang lebih sehati sama Bubub gitu. Jadi kita Sebagai penerus gitu ya. Iya, sebagai penerus. Jadi Penerus kita bangsa. akan sebutin istilah atau suatu kata dalam dunia perweddingan. Nanti boleh digesturkan atau dikasih pose yang menggambarkan istilah tersebut atau kata tersebut. Jadi misalkan gambarnya cinta gitu. Katanya adalah cinta. Siap, 3, 2, 1 dalam hitungan mundur, maka posisi cintanya masing-masing silakan berpose. Coba cinta. 3, 2, 1. Berarti Pak Ari sama Bubub yang dapat skor 1 gitu. Nanti ditahan dulu ya posenya ya. Oke, kita mau trial lagi. Udah. Coba deh jago. Oke, siap. Kata atau istilah pertama adalah buku nikah. Oke, buku nikah. Sebentar. 3, 2, 1. Oke. Mbak Agit ya, sama dihitungin ya Mbak Agit sama satu-satu. Oke. Oh,
Nanti kalau dalam skor ini ada yang paling rendah antara Raisa atau Pak Ari, itu ada hukumannya ya. Jadi di akhir acara kita akan umumkan Hukumannya buka puasa. buka puasa 5 menit sebelum azan maghrib. Aduh, perih. Oke, sementara skor 1 sama, kita lanjut ke istilah yang kedua. Siap. Kata-katanya adalah cincin nikah atau wedding ring. Siap. 3, 2, 1. Sama nggak? Pak Ari sama Raisa. Oh iya. Kan bukan. Kan kita WO. Kayaknya bukan WO lagi ya aku. Aku jadi pengantin. Aku jadi WO. Iya kan? Izin aku hilang. Aduh kamu. Oke, nggak apa-apa. Kita nanti skor masih 1 sama ya. Iya. Siap. Oke, istilah yang berikutnya adalah siraman. Sekali lagi siraman, upacara adat siraman. Siap. 3, 2, 1. Oke. Aku CPP. Raisa dapat skor ya. Ini Pak Ari dan Bubuk yang Ini umurnya, aku umur masih disiram. berarti Pak Ari sama Bubuk udah siap menyiram. Siap menyirami. Mengarahkan, kasih contoh. Siap. Oke, kalimat berikutnya atau istilah berikutnya adalah sungkeman. Sekali lagi sungkeman. 3, 2, 1. Oke. Suka menjawab. Oke. Kalau ini gimana Dewan Diri? Ini ngasih Dari tisu. Raisa, ya. Ini WO kasih tisu. Raisa, ya. Oke, Raisa yang menang di babak ini. Jadi skor sama. Wah, ini repot nih. Kita masih ada 3 lagi. Semoga kita ketemu pemenangnya ya. Istilah berikutnya adalah ijab kabul. Ijab kabul. Siap. 3, 2, 1. Oke, sekarang posisi berbalik ya. Ini Raisa dapat poin lagi. Aduh. Oke, jadi sekarang 2 dan 3. Masangin Slayer. Oh gitu. Raisa itu maksudnya sambil megang mic. Iya, megang mic. Oh, oke. Oh, ngelatih ya, ngelatih. Mau kedua dia. Oh. Oke, istilah yang berikutnya adalah open mic. Open mic atau istilah untuk mempersilahkan tamu jika ingin bernyanyi. Siap. 3, 2, 1. Iya, ngasih mic umum ya. Dia buat dia. Oke, berarti tahun ini masih belum ada yang Kan hasil. Pak mau open mic gitu. Sementara skor masih 2 dan 3 ya. Jadi 2 Pak Ari, 3 Raisa. Masih ada, berarti kita tambahin lagi ini. Berikutnya istilahnya adalah technical meeting. Nah, WO banget nih. Technical meeting. 3, 2, 1. Seru, Pak. Oke, semuanya sama ya. Lagi presentasi ya, saya tunjukkan gambar. Jadi sekarang posisinya Pak Ari 3, Raisa 4. Oke, Pak Ari mau kalah aja ini. Oke, yang berikutnya adalah Siger Sunda. Siger Sunda istilah. Oke, siap. Kalau ini berarti Raisa menang atau tidak ada posisi perubahan, berarti kita anggap ini babak terakhir. Oke, siap. Siger Sunda. 3, 2, 1. Sama semua ya. Beda cuma beda caranya ya. Siger Sundanya kan ada Sunda Sudah Sumedang. Oke, berarti dengan ini skor terakhir Pak Ari 4, Raisa 5. Aduh. Raisa lolos dari hukuman. Pak Ari akan pikir-pikir dulu hukumannya
hukumannya berarti di akhir segmen. Sepertinya hukumannya adalah gajinya dibagikan kepada THR gaji ini fat gitu. Waktu 2021 waktu itu ada konten gitu ya, Mas Zaya pamit waktu itu Bubuk di salah satu event wedding gitu. Nah tidak lama dari situ lalu muncul Akasa Wedding Organizer gitu sebagai penerus. Nah ini juga ada yang nanya-nanya gitu ya, oh jangan-jangan ini mah cuma gimmick aja gitu ya, karena kan banyak ya brand-brand mau tutup taunya buka lagi gitu. Nah bisa diceritakan atau klarifikasi nggak sih sebetulnya tuh apa yang terjadi gitu? Iya, waktu itu sebetulnya adalah tahun dimana ada sebuah kegelisahan dari pribadi ya. Kegelisahan dari pribadi lebih kepada peran gitu ya. Karena waktu itu Mas Zaya kan berusia 17 tahun. Iya, ya, Sweet 17 tahun, Sweet 17 banget gitu. Dan saya ingat banget Mas Zaya di 17 tahun adalah kondisi terbaik ya. Tidak ada permasalahan apapun yang membuat usaha ini harus selesai gitu ya. Justru kita rata-rata kan bisnis di usia maksudnya sedang lagi on-nya banget. Justru harusnya lebih dikembangkan lagi. Tapi kemudian waktu itu ada sebuah pertanyaan pada diri sendiri, apakah bisnis ini baik untuk diteruskan atau tidak. Intinya adalah petunjuk dari hati bahwa peran saya mungkin bergeser, nggak lagi dalam teknis yang berkaitan wedding organizer di lapangan gitu. Tapi hawanya udah mengarah kepada edukasi gitu. Jadi Mas Zaya ingin lebih fokus kepada sisi mengedukasi teman-teman WO nantinya. Gitu inginnya. Sebenarnya cita-cita ini sudah ada dari tahun 2010. Tapi kebayang ya, saya tuh dari baru 4 tahun berdiri udah bercita-cita untuk memang ujung-ujungnya akan berbagi gitu, berbagi ilmu. Tapi waktu itu kan belum mumpuni ilmu. Nah, kalau untuk 17 tahun rasa-rasanya sudah mencukupi. Nah, kaitannya tiba-tiba jadi ada Akasa gitu ya. Jadi intinya sebetulnya Mas Zaya-nya tidak lagi beroperasi secara praktikal wedding lapangan, tapi kliennya kan masih banyak ya. Kita juga tidak mau mengecewakan klien-klien kita, apalagi rata-rata klien Mas Zaya itu loyal ya, anak ke-1, kedua sampai bungsunya ikut wedding oleh kita gitu. Nah teman-temannya sendiri ya waktu itu sama Ari gitu kan yang pegang Mas Zaya di tahun-tahun terakhir selesai itu kan sedang semangat-semangatnya juga gitu ya. Nah kemudian saya mengajukan kan dari beberapa untuk mengajukan tetap berjalan. Ya kemudian saya izinkan dengan nama yang berbeda gitu. Karena kan basicnya Bubub akan bergerak di bidang edukasi yang pengennya objektif, tidak mau terikat dengan salah satu WO dan memang tidak punya WO gitu. Saya mau independen. Maka benernya Akasa gitu loh ya, jadi jangan suuzon. Kalau ini gimmick, kalau ini tuh sebenarnya masih bubuk juga, enggak, saya udah nggak ada keterlibatan, tidak ada kong kali kong sama mereka. Terus kemudian saya juga nggak dapat presentasi ya gitu. Dan dan ini kayak saya juga lebih lega karena saya bisa lebih dekat dengan WO, banyak banget WO gitu ya, sambil ngasuh di Panatacara ya. Oke. Terus Bub, kalau Bubub sekarang menilai Akasa nih dari kacamatanya Bubub tuh kayak gimana sih Akasa? Beda nggak sih sama Mas Zaya dulu gitu? Atau sama-sama aja gitu? Langsung dengan tegas saya bilang beda ya, karena mungkin bajunya ya ada beberapa ya yang ex Mas Zaya. Nah intinya begini, kalau saya lihat dari ketika Bubu memutuskan untuk selesai Mas Zaya, sebetulnya kan terakhir itu memang Bubu sudah tidak terjun di lapangan, sehingga sudah Ari ya yang pegang. Warnanya Mas Zaya itu sudah berubah menurut saya, walaupun masih ada akar-akarnya, tapi terlihat sekali pergeseran. Jadi ya pasti ya perubahan yang pegang itu akan punya warna yang berbeda gitu.
Nah saya lihat makanya Akasa tuh cepet banget ketika dia menjadi nama Akasa, punya WO sendiri, itu warnanya juga udah bukan warna Mazaya lagi kalau menurut Bubu gitu ya. Dan yang kental terlihat sih saya lihat WO yang menurut saya fair ya ini ya, Akasa tuh kayaknya smart ya. Gitu ya. Bukan berarti Mazaya bodoh ya gitu. Jadi ya meneruskan lah ya memperbaiki dari apa mungkin masih ada kelemahan-kelemahan dulu di Mazaya, diperbaiki banget di Akasa gitu ya. Kemudian saya lihat tuh Akasa tuh kayak minim komplain ya. Saya kan masih suka cek-cek juga. Suka masih banyak komplain nggak apa segala macam. Kelihatannya cukup perbaikannya luar biasa sih menurut saya. Dan jarang ya kalau WO minim komplain tuh jarang gitu. Kemudian lebih kreatif ya gitu. Secara saya angkatan mana ya, mau diupdate ke angkatan yang sekarang juga kayaknya saya kejauhan ya gitu. Tahu diri ya gitu. Generation gap. Sangat. Nah sementara kan kalau di Akasa kan banyak yang muda-mudanya sehingga lebih adjust gitu dengan perkembangan yang terjadi. Itu sih saya Bubu lihat gitu. Positif berarti ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau ini, nah Bubu kan sekarang Mazaya lebih ke edukasi gitu. Nah ini masih selain kan banyaknya Bubu tuh edukasi ke WO yang ada khususnya di Kota Bandung. Nah kalau klien-klien gitu ya yang sudah menjadi klien di Mazaya dulu atau masih ada nggak sih calon pengantin gitu yang misalkan minta konsultasi tentang wedding ke Bubu gitu? Ya masih suka ada gitu ya, karena mungkin terlalu identik ya. Bubu mana Bu Mazaya gitu ya. Jadi ketika teman-teman terutama seangkatan nih sekarang udah mulai nikahin anak-anaknya kan gitu. Pasti yang kayak teringat nih si Bubu dulu WO gitu. Banyak yang nanya-nanya, Bu kira-kira nih makeup yang bagus mana ini apa segala macam gitu ya. Agak-agak ya udah mulai nggak ngikutin. Tapi saya seneng masih bisa jadi jembatan, nggak berhenti di Bubub gitu dengan keterbatasan informasi, lebih ke mengarahkan. Jadi Bubub alhamdulillah udah cukup bisa objektif nih. Jadi misalnya ada teman-teman yang menanyakan tentang wedding, saya akan rekomendasikan WO mana yang pas, ya. Nggak semua. Jadi untuk klaim nih nggak semua saya oper ke Akasa ya gitu. Karena kan nggak ngasih keuntungan juga Akasa ya, ada presentasi. Gitu. Jadi kita lihat perkembangan dari WO yang ada di Bandung, mana yang memang lebihnya di sini yang memang dibutuhkan sama orang-orang yang ke Bubub gitu. Tapi secara konsultasi tentang weddingnya udah enggak ya, teknis weddingnya enggak, tapi lebih kepada mungkin Bubub lebih terbuka pada konsultasi dari para WO itu aja. Gitu. Itu dibukanya ada workshopnya atau ada by chat atau gimana biasanya? Nah ini jadi Bubub sempat vakum dalam beberapa 1 tahun lebih ya 2 tahunan ini adalah mempersiapkan format bagaimana menyampaikan ilmu WO ini gitu. Nantinya bakal ada apa? Kelas, lembaga atau kelas atau apa gitu Iya, mungkin arah ke situ dan dipersiapkan. Modulnya alhamdulillah udah beres, kemudian kita sudah tinggal teknisnya aja yang menjelang Mazaya 20 tahun. Oke. Kita tunggu peluncurannya. Oke. Bu, dulu tuh di Mazaya waktu saya juga masih di dalamnya, Mazaya itu ada program yang bersinggungan dengan Steven ya. Tes kepribadian gitu. Nah itu juga waktu itu menjadi salah satu added value yang diberikan untuk klien-klien Mazaya gitu. Bisa diceritakan sedikit nggak sih apa itu gitu? Iya, jadi sebetulnya awal ada program kenali diri, kenali pasanganmu adalah bermula dari keprihatinan ya. Jadi memang melihat di sebelum tahun 2018 ya, sekitar 2015-an sudah ada isunya. Ketika saya cek nih dari list klien ini, kita kan biasa suka sapa-sapa lagi gitu ya, berkomunikasi kembali. Itu ternyata banyak sekali klien yang telah pisah secara pernikahannya. Kemudian saya lihat trennya itu semakin kesini usia pernikahannya semakin singkat gitu. Nah, berbekal pengalaman apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi, kemudian melihat keprihatinan itu, saya dulu pernah terbantu dengan metode ini
Nah, kemudian terpikirkanlah bagaimana Mazaya ini bisa memberi kontribusi kepada pengantin-pengantin yang menjadi klien kita terkait kepada pembekalan materi pernikahannya nanti. Jadi bukan hanya sekedar partinya aja, pelaksanaan akad nikah dan lain sebagainya, tapi lebih ke bekal ya untuk Jadi mereka pengantin mengarungi mau rumah menikah itu tangga. udah dibekalin ya. Dibekalin kontribusi dari situ. Makanya zaman itu kan Mazaya itu setiap klien yang deal dengan Mazaya akan mendapatkan free tes sidik jari berikut konsultasinya. Iya. Gitu. Jadi diharapkan dengan adanya program itu tuh si pengantin Mazaya itu bisa long lasting gitu ya, nggak Ya, cepat ada harapan terpesan. seperti itu. Ditambah mereka juga, dan ngobrol-ngobrol nih ya, ada yang dites sebelum dan ada yang dites sesudah gitu kan, kebetulan. Nah, mereka yang rata-rata yang dites sebelum menikah itu, mereka merasakan manfaatnya karena dia jadi mempersiapkan diri. Iya. Karena ternyata pada saat dites juga banyak hal-hal yang mereka tidak ketahui walaupun sudah misalnya pacarannya 10 tahun gitu. Iya. Ternyata terbuka gitu. Itu juga ngebantu pada saat mereka persiapan mau wedding ya. Betul ya. Nah, itu meminimalisasi keributan-keributan yang nggak penting. Ya, biasanya mau wedding kan ada drakor-drakor Wah, ya. selalu ya, itu biasa ada aja ya. Nah, jadi bisa lebih maklum, oh kenapa ya calon pasangan saya ini untuk urusan souvenir rudet gitu ya, yang nggak penting-penting gitu. Yeah. Terus kenapa pasangan saya kok dia lebih concern kepada make up dibanding kepada makanan misalnya. Iya, Jadi iya. akhirnya bisa lebih mengerti lah, saling mengerti lah, ketemu titik tengah lah gitu. Itu dari sisi persiapan. Iya. Di habis itu dia dibekalin kan, karena ilmu Stephen kan tidak hanya dari sisi pemahaman karakter yang luar aja, tapi lebih sampai ke hubungan di kasur, komunikasi, kemudian uang seperti apa Iya, gitu. iya. Bagaimana nanti mendukung pasangan, seperti apa energinya gitu. Lumayan lengkap sih itu. Gitu. Bisa lebih ini nggak Bu, lebih dijelasin lagi dari Stephen itu kayak apa ya, di masing-masing dari Stephen itu kan ada ada 5 kalau nggak salah. Kan kalau nggak salah ada yang tipikalnya ada yang apa gitu, dari afirmasi atau dari apa gitu. Oh, bahasa cinta. Iya. Love language. Itu. Iya. Jadi kalau anak muda zaman sekarang kan bilangnya love lagi language-nya hits banget itu ya. Aku cocoknya gitu. apa sih kalau yang tipe Stephen-nya ini, tipe ini. Iya. Mungkin kalau pengen lebih jelas tentang tipe-tipenya gitu ya. Ada 5 tipe, itu kan penjelasannya lumayan dalam nih. Boleh nanti mampir ke Instagramnya Moria Kelana ya, biar lebih Moria jelas gitu. Moria Kelana. Nah, kalau yang soal lagi hits nih tentang bahasa cinta, itu di Stephen juga membedah tentang jenis-jenis itu bahasa cintanya apa. Kadang-kadang gini loh ya, kalau misalnya Raisa tuh begitu ditanya, nih dari 5 macam nih, word of affirmation, act of service dan lain sebagainya, kira-kira kamu yang mana? Itu kan kayak nebak-nebak gitu ya. Kayaknya aku yang ini deh. Terus kemudian juga kayak aku kayaknya cuman pengen gitu ya. Cuman pengen yang itu, padahal belum tentu itu betul-betul kekhasannya yang dibutuhkan. Tapi kalau tes dulu itu lebih valid. Karena jenis misalnya Bubuk ini jenis sensing nih. Jenis sensing itu bahasa cintanya adalah receiving gift ya. Jadi kalau Bubu merasa dicintai ketika kalian ngasih-ngasih ya, ngasih sesuatu ya. Ingat dulu waktu Bubu ulang tahun ya, semua ditagihin list kado dari 1 sampai sekian, apa yang Bubu pengen gitu ya. Itu memang kayak receh, tapi memang cenderung jenis sensing ini bahagia banget kalau dapat itu. Iya, berarti pengantin yang bikin wishlist kado gitu sekarangnya lagi musim Nah, gitu, itu berarti jenis sensing jenis-jenisnya gitu Bubu. ya. Oh, Oke. gitu, Nah, misalnya yang Raisa ini karena kebetulan nih Ari dan Raisa udah dites ya dulu karena memang programnya juga buat kantor waktu itu ya gitu. Nah, Raisa ini jenis thinking. Nah, thinking ini bahasa cintanya adalah act of service.
Jadi dia sukanya dilayanin, makanya suka nyuruh-nyuruh ya. Oh. Raisa setuju nggak ya? Iya, Gitu betul. ya. Gitu. Jadi ketika Setuju. ketika dia nunjuk-nunjuk, terus yang ditunjuk mengikuti aturannya, mengikuti ordernya, dia happy banget. Tapi satu sisi juga dia memperlakukan pasangannya by act of service juga gitu. Jadi menservis pasangannya, tetapi berdasarkan prioritas yang menurut dia itu gitu ya. Nah kemudian kalau Ari ini intuiting gitu kan, jenis mesin kecerdasan yang dominan intuiting, dominan intuisinya. Jadi bahasa cintanya adalah word of affirmation. Jadi kayak butuh konfirmasi kalau cinta diungkapkan gitu loh, dengan bahasa yang enak gitu. Butuh gambaran juga gambaran dalam bentuk kata-kata ya. Kalau misalnya ya dia akan merasa dicintai kalau ada kata yang diungkap gitu, dan kata-katanya yang ke telinganya tuh enak gitu ya. I love you tapi datar gitu, nah nggak masuk gitu ya, kayak gitu. Terus kemudian jenis feeling ya, kalau di Akasa itu Anggit ya gitu. Nah ini buat klien-kliennya Anggit ya, mungkin Anggit ini bahasa cintanya adalah physical touch ya. Jadi mungkin untuk klien-klien yang wanita ya, jangan yang pria, boleh peluk-peluk Mbak Anggit nanti gitu ya, biar merasa dicintai kalau udah nyusahin ya. Gitu mungkin ya. Terus kemudian ya cukup sih diusap-usap atau apa dipuji ya, seperti Bu, ya? itu. Ya dipuji tapi lebih kuat ke touch gitu ya, harus ada touch atau pujian yang menyentuh gitu ya. Pujiannya menyentuh, aduh. Gitu. Cool Kalau banget. Bubuk kan pujian yang bernilai angka. Berarti hadiahnya juga harus yang bernilai ya, harus branded, enggak juga? Untuk siapa? Buat Bubuk. Oh enggak, karena sensing itu biasanya receh sebenarnya. Jadi dia tidak ada, kalau yang bernilai itu ke arah intuiting biasanya. Ada nilainya tertentu. Jadi kata-kata yang tadi juga harus kata-kata yang berkelas, bukan gombalan gitu. Iya. Kalau sensing sebetulnya dikasih hadiah-hadiah yang menurut dia dibutuhkan, nah itu lebih senang gitu. Ya. Iya. Nggak selalu sebetulnya bunga bank kayak gitu-gitu enggak ya, deposito dan enggak selalu ya yang bentuknya material yang besar gitu. Bisa jadi misalnya saya lagi butuh selotip, saya lagi butuh gunting, itu wah luar biasa orang-orang sensing gitu. Jadi nggak usah dikasih Dear Bubuk ini selotip untukmu. Oh enggak suka itu ya? karena orang sensing itu seperlunya, karena dia dominasi kiri ya gitu. Jadi Iya. enggak usah dilebay-lebay, Yang secukupnya aja. butuh dilebay-lebay saya atau Anggit. Anggit coba ditambahin dua level di atas keadaan sesungguhnya. Gitu ya. Iya. Oh, jadi agak digombalin lah Anggit ya gitu. Kalau ngechat Anggit harus terima kasih. Iya, Banyak Anggit sih. sayang gitu. Beb Apa lagi kabarnya? Iya. Gitu. Iya. Kalau Ya. zaman dulu Ikonnya hati-hati, jangan yang kaku-kaku Iya. Oh, ya. iya. Kalau senyumnya yang lebar, pakai cinta-cinta gitu. Iya. Untung udah zaman WhatsApp ya, kalau zaman SMS boros. Bisa berapa SMS? Oke. Itu jadi- Satu lagi, Ah, iya. terakhir insting. Oh iya, Nah, insting. insting kan punya belahan semuanya gitu ya. Iya. Seolah-olah insting jadinya kayak semua bahasa cinta dia ini enggak, tapi dia juga punya kekhususan. Ternyata insting itu bahasa cintanya adalah quality time. Gitu. Contohnya nih Pak Ari kan punya anak yang Iya, insting. Berarti walaupun mereka kembar harus ada quality time dengan masing-masing anak. Tidak boleh terus-terusan dua-duanya Iya, gitu. Jadi Benar-benar. sekali-sekali dibawa. Mereka selalu iri gitu ya, kalau misalkan ada lagi dekat sama ibunya, yang satu ngedeketin ke bapaknya. Iya, apa karena dia gitu. pengennya kualitas. Kemudian juga kalau kualitas kan bukan kuantiti. Nah, jadi nggak perlu sering-sering sebenarnya mereka itu. Ya, insting itu nggak perlu sering-sering untuk kita bersamanya dia terus, karena dia bosenan kan gitu. Jadi secukupnya aja tapi berkualitas. Itu kuncinya. Physical touch juga nggak begitu harus sering-sering ya? Enggak. Karena kan ada Haredang ya kata katanya- orang insting ya. Oh gitu kan. Kalau anak-anak katanya kalau lagi tantrum atau lagi sedih peluk gitu ya. Nah ini teh tiap dia peluk berontak terus ternyata. Iya, Oh, enggak, harudang. karena ya itu sebetulnya berontaknya lebih ke spontanitas dia. Spontanitasnya mau ngapain? Spontanitas mau melepas, spontanitas mau ngelempar, Iya. atau memukul balik. Jadi si Steven itu selain buat
pasangan, buat anak, buat di bisnis juga bisa ya, cocok Bisa. Karena kan kita udah praktekin ya dulu di Iya, Mazaya iya, itu iya. bagaimana Steven ini buat komunikasi, buat meningkatkan potensi, Iya, iya. dan memang banyak klien-klien yang dari, dunia wedding ini banyak banget corporate yang mini corporate yang dites Steven untuk tahu bagaimana meningkatkan produktivitasnya gitu. Oke. Jadi dari meningkatkan produktivitas karyawan juga dari cara penyampaiannya gitu yang Ya, cocok. cara kompensasi ya gitu, hukuman misalnya. Penempatan. Penempatan, betul. Posisi juga ngaruh penempatan ya? posisi ya, HR-nya gitu. Oke. Lumayan terbantu lah ya, ada tools. Waduh, gak kerasa nih udah di penghujung waktu kita. Nah, untuk penutupan kita ada pertanyaan terakhirnya atau bisa kita bilang closing statement nih Bu. Untuk tadi kan ada Spirit Mazaya akan dilanjutkan dalam bentuk tadi workshop, kelas atau lembaga edukasi. Nah, di sini Bu ada yang ingin disampaikan nggak kepada rekan-rekan yang ingin berkecimpung di dunia wedding organizer? Iya. Kalau pesan lengkapnya mungkin better ikutan nih kelasnya nanti ya. Karena memang gini ya, teman-teman WO ya, anak-anak bubub ya yang baru mau mendirikan atau yang memang sudah berjalan cukup lama juga. Kan bubub juga berdasarkan survei dulu ya, berdasarkan cek lapangan banget gitu, bagaimana sih kondisi WO sekarang ini gitu. Dan buat bubub ada catatan-catatan khusus yang menjadi bahan untuk nanti disampaikan menjadi kelas. Intinya pesannya adalah kayaknya perlu untuk belajar ulang gitu ya, karena seringkali para WO yang merasa mungkin juga udah cukup lama gitu, ya udahlah WO mah gitu-gitu aja gitu ya. Tapi kemudian ada juga momen stuck di mana terus habis ini ngapain gitu ya, perkembangannya terus mau sampai kapan gitu, mau sampai nenek kakek masih pegang-pegang HT gitu ya kan, pasti mungkin punya dream yang lebih besar gitu. Nah itu kan perlu dimulai ya gitu. Nah nanti mungkin itu untuk yang udah lama, dan kemudian untuk yang baru juga bubub lihat, bubub survei sekarang itu banyak sekali WO ya, luar biasa sih. Acung jempol untuk animo orang untuk mendirikan bisnis ini. Tapi di sisi lain adalah bubub lihat juga banyak yang terlalu memberanikan diri tanpa kemampuan dasar yang mumpuni. Kemampuan dasar aja gitu ya. Nah mungkin nanti kelas bubub tuh akan banyak berbagi ya, lebih ke berbagi pengalaman untuk bisa sampai di level dasar itu aja dulu. Karena kemampuan dasar itu minimal bisa dipakai di lapangan, kliennya nggak komplain gitu aja ya, karena kita juga jaga dong ya orang yang mau menikah, mau beribadah gitu ya, itu perlu dong ditangani oleh orang-orang yang minimal standarnya segini gitu. Itu aja sih pesannya mungkin. Oke, sebetulnya masih penasaran sih ini. Iya. Sebenarnya kelasnya nanti kayaknya kita perlu ada episode tambahan nih Pak Ari. Benar-benar masih banyak yang nanti dinantikan belum kita saja gali ya. Iya. Masih banyak yang belum kita gali, tapi karena waktu tidak mengizinkan, kita akan akhiri sesi Ruang Akasa hari ini, dan kita ucapkan terima kasih banyak Bubub untuk Sama-sama. waktunya. Semoga sehat selalu, lancar selalu bisnisnya. Amin. Dan ditunggu launching kelasnya apa Bud? Namanya Mazaya Educate. Masih rahasia. Masih rahasia. Oke, belum launching. Oke, karena waktu tidak mengizinkan, kita akhiri untuk sesi Ruang Akasa hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Bubu. Amin. Waktunya sehat selalu dan lancar selalu. Amin. Nanti ditunggu launching Mazaya Iya. Educate. Atau Apa apa-apa. ya? Kita akhiri sesi hari ini, dan sampai bertemu lagi di program Ruang Akasa.